Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali iBreak bisa kembali menyapa Anda. Dan kali ini saya berada di salah satu kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di Surabaya, tepatnya di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Karimun Jawa, Surabaya, kantor wilayah Jawa Timur. Nah, kali ini memang ada yang banyak sekali berbeda, terutama berbedanya karena kita sedang berada di pandemi COVID-19. Perbedaannya banyak, mulai dari aktivitas masyarakat, bahkan aktivitas pelayanan pun juga ikut berubah, menyesuaikan dengan new normal atau kehidupan tatanan baru. Berbicara masalah pelayanan, bisa dilihat di belakang saya, pelayanan di kantor-kantor hampir seluruhnya, tidak terkecuali BPJS Ketenagakerjaan, tentu berbeda antara sebelum pandemi COVID-19 dengan saat ini sedang pandemi COVID-19. Nah, berbicara masalah pelayanan pula, kita berbicara masalah pandemi juga nih. Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh negara, bahkan di Indonesia, memang memukul hampir seluruh sektor-sektor atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali sektor ekonomi, di mana ekonomi ini sangat terpukul sekali. Kita bisa lihat hari ini bahwa akibat pandemi COVID-19, perekonomian hampir di seluruh negara, bahkan Indonesia mengalami kelesuan. Lesunya ekonomi ini membuat para pengusaha tetap harus bisa memutar biaya operasional, namun dengan seluruh aktivitas yang terbatas. Terbatasnya adalah karena mereka tetap harus beroperasi, harus tetap bekerja, namun jumlah karyawan yang masuk kantor harus dibatasi. Karena semakin banyak jumlah karyawan atau buruh yang masuk dalam kantor, otomatis resiko penyebaran COVID-19 juga semakin tinggi. Itu kenapa tidak sedikit pula para pengusaha atau perusahaan di Indonesia yang terpaksa harus gulung tikar karena tidak mampu menanggung biaya operasional di tengah pandemi COVID-19. Akibatnya, tidak sedikit pula karyawan atau buruh atau para pekerja yang terkena imbas pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, akibat PHK ini, sedikit banyak akhirnya menambah jumlah klaim masyarakat atau peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya mereka yang ikut serta dalam peserta jaminan hari tua. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, kenaikannya hampir di atas 20% loh. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana sih pelayanan yang diberikan oleh para petugas BPJS Ketenagakerjaan di tengah pandemi COVID-19, di mana mereka dituntut untuk tetap bisa memberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang optimal, pelayanan yang prima, namun dengan tetap mencegah penularan COVID-19, artinya tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan COVID-19. Melalui inovasi Lapak Asik, yang merupakan akronim dari pelayanan tanpa kontak fisik. Kita akan lihat bagaimana para peserta masuk ke kantor BPJS mulai dari depan, apakah akan dicek suhu tubuhnya di termogan. Tadi saya sudah lewat sih, jadi bagaimana mereka mengantri, hingga bagaimana mereka masuk ke dalam office dan akhirnya dilayani oleh para petugas dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena bisa dilihat ada akrilik yang membatasi antara para petugas dengan para peserta. Artinya kontak fisik ini akan diminimalisasi mungkin untuk mencegah penularan COVID-19. Dan juga, selain membahas terkait dengan pelayanan tanpa kontak fisik atau Lapak Asik, hari ini pula saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kepedulian BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan berupa APD masker pada salah seorang peserta BPJS. Kira-kira siapa? Kita lihat nanti ya. Dan juga terakhir nih, kisi-kisi untuk Anda. Kita akan juga ajak Anda untuk melihat bagaimana pedulinya BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh peserta, dengan salah satu wujudnya adalah memberikan santunan pada salah seorang ahli waris peserta BPJS yang berprofesi sebagai perawat, di mana sang perawat ini harus gugur dalam bertugas atau meninggal dunia karena pandemi COVID-19. Bersama saya Oke Risandi. Oh iya, saya lupa. Sebelum itu, maaf, bukan saya nggak pakai masker, bukan saya nggak patuh. Tapi saya tetap membawa masker dan tetap menggunakannya. Cuma karena keperluan saya menyapa Anda, saya lepas dulu. Selepas ini, tetap saya harus menggunakan masker dan itu wajib untuk sebagai salah satu mematuhi protokol kesehatan cegah COVID-19. Jadi bersama saya Oke Risandi, inilah iBreak selengkapnya untuk Anda. BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimun Jawa menyerahkan santunan jaminan kecelakaan kerja kematian untuk seorang perawat korban COVID-19. Ahli waris karyawan Rumah Sakit Siloam, Hastuti Yulistiorini, menerima santunan jaminan kecelakaan kerja meninggal sebesar Rp432.313.430. Penyerahan santunan dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimun Jawa. Selain jaminan kecelakaan kerja meninggal, ahli waris almarhumah juga berhak atas jaminan pensiun sebesar Rp480.750 per bulan dan biaya pendidikan bagi sang anak.
Kalau saya boleh bilang, saya bilang excellent. Saya senang sekali pelayanannya. Karena saya menyaksikan sendiri. Thank you so much. Terima kasih bapak-bapak saya. Jadi saya bilang sama rumah sakit lain, masuk cepat itu BPJS TK. Apa yang membuat excellent, Mbak? Ya, lihat itu proses cepat, tidak berbelit-belit. Ya jumlahnya juga lumayan, iya kan? That's very good kalau menurut saya. Oh bagus banget. Prosesi penyerahan santunan dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 seperti physical distancing. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagio, dan Direktur Rumah Sakit Siloam, Dr. Maria Patmidewi. Pada saat yang sama, juga diserahkan santunan jaminan kecelakaan kerja meninggal atas nama almarhum Muhammad Raihansyah. Santunan tersebut untuk karyawan Madusari Mas yang diserahkan kepada orang tuanya Sutaji sebesar Rp225.689.200. Yang bapak ini putranya meninggal pada saat dia berangkat bekerja. Dia laka, ya. Terus yang keluar ya pertama jaminan kecelakaan kerja, terus yang kedua jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Kurang lebih 225 tadi, 225 juta, kurang lebih seperti itu. Selain menyerahkan santunan jaminan kecelakaan kerja meninggal pada kedua peserta, BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimun Jawa juga melaksanakan program promotif preventif. Mereka menyerahkan bantuan alat pelindung diri berupa 2.000 masker untuk pekerja PT Pakuwon Jati. Hari ini kami menyerahkan bantuan masker kepada PT Pakuwon Group. Tentunya ini bagian dari empati kami, kepedulian kami di masa pandemi COVID-19. Tentunya dengan bantuan kami agar kita semua bisa terlindungi dari wabah COVID-19. Ya, kami ingin memberikan apresiasi ya kepada perusahaan peserta kami yang telah tertib menjadi peserta, yang telah mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tadi itu sebagai langkah bentuk apresiasi, Pak? Apresiasi atas tertibnya mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan 2.000 masker diserahkan langsung kepada Direktur Pakuwon Jati, Shani Lukito. Bantuan tersebut merupakan bentuk apresiasi BPJS Ketenagakerjaan atas kepatuhan perusahaan. PT Pakuwon Jati mendapatkan apresiasi karena telah mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dan tidak pernah terlambat membayar iuran. Ya, ini kali kesekian memang kami dikunjungi. Tempo hari malah di Tunjungan Plaza diadakan program Mall Sadar BPJS 2 tahun lalu, bertempat di Tunjungan Plaza. Pejabat dari Kanwil BPJS juga hadir waktu itu, dan ini sudah kali kesekian. Jadi kami berharap dari kegiatan ini menjadi contoh bukan hanya perusahaan-perusahaan tapi juga karyawan-karyawan yang menjadi mitra kerja di tempat kami, misalnya karyawannya tenan itu juga sudah kita himbau untuk ikut, ada kelas waktu itu sosialisasi di sana, dan kita terus kalau memang dibutuhkan lagi kami bersedia untuk menyediakan tempat ke sana. Kemudian tenaga yang bukan karyawan kami seperti outsource, security dan lain-lain yang ada di proyek-proyek kami, semuanya kami wajibkan perusahaan itu mengikutkan karyawannya BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan buat mereka. Pemberian bantuan tersebut juga sebagai komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Pandemi COVID-19 sendiri diketahui telah berimbas hampir ke seluruh sektor usaha. Ini adalah kegiatan rutin ya bagi kami BPJS Ketenagakerjaan untuk mengunjungi perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga sebagai apresiasi kami kepada PT Pakuwon Group yang telah mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya apa yang dilaksanakan oleh Pakuwon Group ini bisa menjadi contoh perusahaan yang lain agar mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat virus corona akan melonjak. Akibatnya, pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan juga diperkirakan akan naik.
Hal ini dikarenakan perekonomian dalam negeri melesu, membuat banyak perusahaan melakukan PHK di tengah pandemi COVID-19. BPJS Ketenagakerjaan sudah menyiapkan strategi menghadapi lonjakan klaim akibat PHK. BPJS Ketenagakerjaan terus fokus mempersiapkan sumber daya manusia dan sistem teknologi yang mumpuni untuk melayani lonjakan pengajuan klaim peserta. Sementara dari sisi keuangan, masyarakat terutama yang terkena PHK akibat COVID-19 tidak perlu khawatir karena BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan dana yang mencukupi untuk membayar seluruh klaim peserta. Masyarakat dan pekerja tidak perlu khawatir dari sisi solvabilitas kemampuan likuiditas maupun dana pekerja tetap aman. BPJS Ketenagakerjaan siap membayarkan klaim peserta dan tidak ada masalah pendanaan. Mengantisipasi pengajuan klaim membludak akibat PHK di tengah pandemi COVID-19, BPJS Ketenagakerjaan akan tetap beroperasi normal dengan mengedepankan pelayanan tanpa kontak fisik atau lapak asik sesuai anjuran pemerintah. Nah, kira-kira seperti apa sih layanan lapak asik yang dikembangkan BPJS Ketenagakerjaan? Sabar ya pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini. Oke pemirsa, sekarang kita bahas lagi lebih detail yuk soal apa sih lapak asik itu? Lapak asik merupakan singkatan dari layanan tanpa kontak fisik yang diaktifkan sebagai pedoman protokol layanan klaim jaminan hari tua dikala kondisi pandemi COVID-19. Melalui protokol lapak asik, peserta tidak perlu datang ke kantor cabang, melainkan cukup mendaftar via online. Hal ini selain mempermudah peserta, juga berdampak positif pada pemutusan rantai penyebaran virus COVID-19. Prosedur pengajuan klaim jaminan hari tua menggunakan protokol lapak asik sebenarnya memiliki mekanisme dan tahapan yang lebih sederhana, namun tetap mengedepankan keamanan melalui konfirmasi validitas data peserta. Dengan protokol lapak asik, peserta dapat menghemat waktu dengan tidak harus datang ke kantor cabang seperti yang biasa dilakukan sebelumnya. Kami harapkan seluruh peserta tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami siap menerima klaim dari mereka, baik itu secara online maupun offline, dan juga kami juga siap menerima klaim secara kolektif berkoordinasi dengan HRD maupun Serikat Pekerja Perusahaan. BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan evaluasi untuk melahirkan inovasi agar lapak asik menjadi lebih baik lagi. Bahkan akibat pandemi COVID-19, jumlah klaim jaminan hari tua mengalami lonjakan cukup signifikan. Klaim jaminan hari tua di kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur pada April 2020 tercatat sebanyak 11.897 kasus dengan nilai total sejumlah 152,42 miliar rupiah. Jadi di masa pandemi COVID ini klaim kami meningkat 33%. Tapi di masa pandemi COVID ini kami mengembangkan layanan klaim yang kita sebut lapak asik, layanan tanpa kontak fisik. Jadi peserta bisa melakukan klaim secara online mulai dari mengisi antrian, mengupload dokumen, sampai wawancara, semua bisa dilakukan secara online. Namun apabila mereka memiliki kendala, dapat datang ke kantor cabang terdekat untuk kami layani secara offline, tentunya dengan tetap mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya pada Mei 2020, kembali terjadi lonjakan klaim jaminan hari tua sebanyak 15.839 kasus dengan total pembayaran sebesar
Rp205,69 miliar. Dengan kata lain, selama pandemi COVID-19 telah terjadi lonjakan klaim jaminan hari tua sebesar 35% dan jumlah santunannya naik sebesar 33%. Sedangkan untuk pembayaran iuran peserta maupun pertumbuhan kepesertaan di masa pandemi COVID-19 ini tidak terlalu berpengaruh. Untuk kepesertaan sendiri, bila dibanding tahun lalu, tetap ada pertumbuhan berkisar 5%. Selain memberikan sejumlah santunan dan bantuan selama pandemi COVID-19, BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimun Jawa memberikan layanan melalui sistem online dan manual dengan protokol pencegahan penularan COVID-19 yang ketat. Penyerahan santunan jaminan kecelakaan kerja meninggal yang telah dilaksanakan ini menjadi salah satu bukti bahwa di masa pandemi COVID-19, BPJS Ketenagakerjaan tetap memberikan layanan secara prima dan tetap sesuai protokol kesehatan. Kita sudah sesuai dengan tupoksi kita dan juga semangat kita ya, bahwa kita ada karena peserta. Jadi maka kita harus maksimal untuk peserta. Jadi kami sekarang ini melakukan semua bidang ikut campur tangan untuk membantu semua peserta yang datang. Kita semua bikin, tentunya seperti tadi bisa dilihat ya di kantor cabang Karimun Jawa, kita melakukan yang namanya Lapa Asik. Jadi ada yang namanya melalui ada ruang-ruangnya dan juga ada tempat-tempatnya yang kita lakukan sesuai dengan protokol ya, physical distancingnya kita jaga, dan juga para semua peserta kita juga kita bekali, tadi sudah ada ya, sudah dijelaskan ada termogan dan juga ada hand sanitizer dan juga semua peralatan yang ada di ruangan tersebut ketika setelah berinteraksi kita bersihkan kembali. Jadi kita memaksimalkan bahwa kita membuka ruang seluas-luasnya kepada peserta kita jika mereka melakukan klaim. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Deputi sendiri bahwa bisa dengan kolektif melalui HRD manager ya, kemudian juga bisa dengan online ya. Dia nanti bisa datang juga melalui offline. Jadi kita membuka seluas-luasnya bagi mereka yang akan melakukan klaim bagi peserta kita. Penggunaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat penting, baik bagi para pengusaha atau bagi para karyawan yang bekerja. BPJS akan melindungi berbagai macam risiko dan juga kerugian yang mungkin saja terjadi pada kedua belah pihak. Sehingga hak-hak dan juga kewajiban mereka bisa tetap terjaga dengan sangat baik. Berbeda dengan jenis asuransi lainnya, BPJS Ketenagakerjaan memang secara khusus diperuntukkan untuk melindungi mereka yang bekerja dan juga pemilik lapangan kerja itu sendiri. BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang bisa saja terjadi di dalam dunia kerja itu sendiri. Berbagai macam risiko tentu bisa saja datang dan menimpa para pekerja kapan saja dan di mana saja. Mengingat angka kecelakaan kerja di Indonesia terbilang sangat besar. Artinya, selalu ada risiko kecelakaan bagi pekerja dalam menjalankan tugasnya. Hal-hal seperti inilah yang akan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan, di mana hak-hak para pekerja tetap bisa didapatkan dengan layak, sebab berbagai risiko di dalam pekerjaan bisa saja menimpa dan membuat pekerja mengalami sakit, cacat fisik, atau bahkan juga kematian. Pada kejadian seperti ini, maka BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi solusi bagi pekerja. Sebab bagaimanapun juga, pekerja tetap harus melanjutkan hidupnya, termasuk juga keluarga dan anak-anaknya. Pada dasarnya, jumlah iuran BPJS Ketenagakerjaan berada pada angka yang tidak terlalu besar, sehingga dianggap tidak akan membebani pekerja dan juga pengusaha yang mempekerjakan mereka. BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu program pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia. Program ini pun sudah diikuti oleh sebagian perusahaan yang bergerak di Indonesia.
Bahkan dapat dikatakan, program BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu hal yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada setiap tenaga kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, sejauh ini mereka sudah memahami ya, karena tadi juga Pak Deputi juga sudah memberikan statementnya bahwa perkembangannya, pertumbuhannya ini cukup bagus ya di Jawa Timur. Mereka sudah sadar. Nah, makanya kenapa kita melakukan hal-hal seperti ini, yaitu menunjukkan bahwa wilayah Jawa Timur ini sudah mulai mengerti, cuman kita perlu lebih giat lagi agar tadi yang 15% itu bisa tumbuh menjadi 100% full. Seluruh tenaga kerja yang ada di Jawa Timur ini bisa kita ikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Seperti diketahui, BPJS Ketenagakerjaan telah resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015 dengan menyelenggarakan 4 program. Di antaranya adalah jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun bagi seluruh tenaga kerja beserta keluarganya. Dalam hal ini, setiap perusahaan atau badan usaha menanggung iuran per bulan dan dipotong dari gaji setiap karyawannya. Kemudian iuran yang dibayarkan perusahaan setiap bulan tersebut akan menjadi saldo yang terus berkembang. Saldo inilah yang nantinya peserta cairkan untuk bisa mendapatkan manfaatnya. Namun dari keempat program BPJS Ketenagakerjaan, hanya program jaminan hari tua saja yang dapat dicairkan oleh peserta. Saat ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu menunggu usia kepesertaan hingga 10 tahun untuk mencairkan dana program jaminan hari tua. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa saldo JHT bisa diambil 10%, 30%, hingga 100% tanpa harus menunggu usia kepesertaan 10 tahun atau peserta minimal berumur 56 tahun seperti yang tertera di peraturan sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. BPJS Ketenagakerjaan ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah, artinya sesuai dengan amanah Undang-Undang 45 dan juga Undang-Undang BPJS sendiri, BPJS Ketenagakerjaan ini bahwa negara hadir. Jadi kiranya semua tenaga kerja yang ada di wilayah Jawa Timur bisa menjadi peserta supaya tidak ada kekhawatiran, resiko itu bisa diminimalisir karena sudah tercover dengan BPJS Ketenagakerjaan, baik juga bagi dirinya sendiri maupun juga bagi keluarganya, karena ada juga program lengkap ya, kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua serta pensiun. Jadi semua hidup rasa nyaman, tidak ada lagi kekhawatiran. Bagi pekerja yang masih aktif bekerja atau yang sedang mempersiapkan masa pensiun, dapat mengajukan pencairan dana JHT sebesar 10% atau 30%. Sedangkan peserta yang berhenti bekerja karena beberapa kondisi tertentu dapat melakukan pencairan dana sebesar 100%. Sebenarnya, program jaminan hari tua merupakan manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau bahkan mengalami cacat total tetap. Namun ketika resign atau terkena PHK dari perusahaan, jaminan hari tua ini bisa diambil oleh peserta. Oke, alhamdulillah pemirsa bahwa seluruh acara saya bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan hari ini sudah berjalan lancar. Saya sudah ceritakan kepada Anda, barangkali Anda juga sebagai salah satu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ingin mengklaim jaminan hari tua, Anda nggak perlu khawatir. Di tengah pandemi COVID-19 ini, BPJS Ketenagakerjaan tetap akan memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal, namun tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah pandemi COVID-19 menyerang Anda maupun para petugas. Nah, tadi juga sudah kita lihat bagaimana bentuk kepedulian dan apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan terhadap salah seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan nih, yang mereka tetap tertib membayar iuran walaupun di tengah pandemi COVID-19. BPJS pun memberikan bantuan berupa 2.000 masker kepada PT Pakuwon Jati sebagai bentuk apresiasi dan juga mendukung pemerintah untuk mencegah penularan pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur dan kota Surabaya. Dan tadi juga sudah kita saksikan bersama penyerahan santunan kepada salah seorang perawat yang gugur dalam menjalankan tugasnya akibat COVID-19 kepada sang ahli waris. Dan kita harapkan
Semoga ini bisa menjadi contoh kepada seluruh kantor-kantor pelayanan lainnya bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini tidak menjadi alasan untuk mengurangi jumlah pelayanan. Bahwa meskipun ini sedang pandemi, meskipun harus menjalankan protokol kesehatan, tapi tetap bisa kok memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh peserta maupun para nasabah maupun kepada customer. Dan tidak terasa sudah hampir 30 menit kami menemani Anda. Dari kini saatnya saya pamit, tapi jangan lupa terus saksikan iBreak jika nanti akan ada episode-episode selanjutnya. Saya Oger Sandi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa, jika memang harus beraktivitas di luar ruangan, selalu bawa masker dan juga ini nih, saya punya alat perang juga. Jadi selain masker, siapkan juga hand sanitizer. Ini adalah bekal bagi Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah untuk mencegah penularan pandemi COVID-19. Terima kasih, sampai jumpa.